Berikut biografi singkat Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nama beliau ialah Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Lebih dikenal dengan nama kunyah beliau yaitu Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Seorang tabi'in yang bertemu dengan sahabat Nabi seperti Anas bin Malik radhiyallahu an yang wafat pada tahun 93 Hijriah dan juga beberapa peserta perang Badar. Selagi kecil, beliau sering mendampingi sang ayah berdagang sutra, namun tidak seperti pedagang lainnya. Abu Hanifah memiliki kebiasaan pergi ke Masjid Kufah. Karena kecerdasannya yang gemilang, ia mampu menghafal Al-Quran serta ribuan hadis sejak usia muda. Sebagaimana putra seorang pedagang, Abu Hanifah pun kemudian berprofesi seperti ayah beliau. Beliau mendapatkan banyak keuntungan dari profesi ini. Di sisi lain juga memiliki wawasan yang sangat luas, kecerdasan serta hafalan yang luar biasa. Beberapa ulama pun dapat menangkap fenomena ini, sehingga mereka menganjurkan untuk pergi berguru kepada ulama seperti ia pergi ke pasar setiap hari. Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, beliau disibukkan dengan 3 halaqah keilmuan. Pertama, halaqah yang membahas pokok-pokok akidah. Kedua, halaqah yang membahas tentang hadis Rasulullah. Ketiga, halaqah yang membahas masalah fikih dari Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah beliau menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, Abu Hanifah memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Beliau mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan berguru kepada salah satu syekh ternama di Kufah, yaitu Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok atau bab-bab yang berawal dari bab kesucian, taharah, bab salat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Daud, Bukhari, Muslim, dan lainnya. Imam Fudail bin Iyad berkata, Abu Hanifah merupakan pribadi faqih yang terkenal dengan kefaqihannya, kekayaan yang cukup luas, terkenal dengan kebaikan terhadap setiap orang yang mengganggunya, sangat sabar dalam menuntut ilmu baik siang maupun malam, selalu diam, sedikit berbicara hingga datang kepadanya masalah-masalah halal dan haram, sangat cermat dalam menunjukkan kebenaran, dan selalu lari dari harta penguasa. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 148 Hijriah atau 767 Masehi di Baghdad, Irak. Berikut biografi singkat Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir. Ibu beliau bernama Aliyah bintu Syarq Al-Aziyah. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi. Imam Malik diketahui sangat jarang keluar dari kota Madinah. Beliau memilih menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tersebut. Beliau sesekali keluar dari kota Madinah untuk melakukan ritual ibadah haji di kota Mekah. Beliau menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah hadis Rasulullah SAW dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu. Menjelang wafat, Imam Malik ditanya masalah kemana ia tak pergi lagi ke Masjid Nabawi selama 7 tahun. Beliau menjawab, seandainya bukan karena akhir dari kehidupan saya di dunia dan awal kehidupan akhirat,
Aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada kalian. Yang menghalangiku untuk melakukan semua itu adalah penyakit sering buang air kecil. Karena sebab ini aku tak sanggup untuk mendatangi masjid Rasulullah, dan aku tak suka menyebutkan penyakitku karena khawatir aku akan selalu mengadu kepada Allah. Imam Syafi'i berkata, Imam Malik adalah hujjatullah atas makhluknya setelah para tabi'in. Imam Ahmad bin Hambal berkata, jika engkau melihat seseorang yang membenci Imam Malik, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahli bid'ah. Dan Imam Malik mulai jatuh sakit pada hari Ahad sampai 22 hari lalu wafat pada hari Ahad pada tanggal 10 Rabiul Awal pada tahun 179 Hijriah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Semoga dengan berkah mencintai aulia Allah selalu tercurah kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluh. Berikut biografi singkat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i. Nasab beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman. Kelahiran beliau, kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, yaitu Imam Malik. 2 tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai 2 dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Masa belajar, sejak kecil Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra, sampai-sampai Imam Al-Asma'i berkata, saya mentasih syair-syair Bani Huzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i belajar di Mekah. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Mekah. Kemudian dia juga belajar dari Daud bin Abdurrahman Al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru beliau dalam bidang fikih ialah Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudal bin Iyad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para ulama fikih sebagaimana tersebut di atas. Belajar di Madinah, kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengkaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudal bin Iyad, dan pamannya Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan lain-lain. Di majelisnya ini, Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu, Asy-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Mekah. Karya tulis Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah, kitab Ar-Tama tentang usul fikih, kitab Al-Um yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Imam Syafi'i mengatakan tentang mazhabnya, jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku. Maka hadis Nabi SAW adalah lebih utama.
Imam Ahmad bin Hambal berkata, sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap 100 tahun ada seseorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin Abdul Aziz, dan pada 100 tahun berikutnya Allah mentakdirkan Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, dia adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i wafat di Kairo, Mesir pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Miladiyah pada usia 52 tahun. Semoga dengan berkah mencintai aulia Allah selalu tercurah kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut biografi singkat Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Nasab beliau Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi, dikenal juga sebagai Imam Hambal. Imam Ahmad bin Hambal lahir pada tanggal 20 Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah atau pada tahun 780 Masehi. Beliau lahir di kota Baghdad, Irak. Ilmu yang pertama kali dikuasai oleh beliau adalah Al-Quran. Hingga beliau hafal pada usia 15 tahun. Beliau juga mahir baca tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Beliau pernah pindah atau merantau ke Syam, Syria, Hijaz, Yaman, dan negara-negara lainnya, sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, soleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Abu Zur'ah mengatakan Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal menulis kitab Al-Musnad Al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab musnad dan sebaik-baik karangan beliau dan sebaik-baik penelitian hadis. Beliau tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadis. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama. Jumlahnya lebih dari 280 yang tersebar di berbagai negeri seperti di Mekah, Kufah, Basrah, Baghdad, Yaman, dan negeri lainnya. Di antara mereka adalah Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad al-Ataki, Umar bin Abdullah bin Khalid, Wasyam bin Bashir bin Qasim bin Dinar Aslami, Imam Syafi'i, Waqi bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin Ulaynah, Abdul Razak, Ibrahim bin Ma'qil. Abu Ja'far berkata, Ahmad bin Hambal manusia yang sangat pemalu, sangat mulia dan sangat baik pergaulannya serta adabnya. Banyak berfikir, tidak terdengar darinya kecuali muzakarah hadis dan menyebut orang-orang soleh dengan penuh hormat dan tenang serta dengan ungkapan yang indah. Bila berjumpa dengan manusia, maka beliau sangat ceria dan menghadapkan wajahnya kepadanya. Dia sangat rendah hati terhadap guru-gurunya serta menghormatinya. Abdul Razak bin Hammam yang juga salah seorang guru beliau pernah berkata, saya tidak pernah melihat orang sefaqih dan sewara Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i mengatakan tentang diri Imam Ahmad, setelah saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji, lebih soleh dan yang lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i berkata, Ahmad bin Hambal imam dalam 8 hal: imam dalam hadis,
imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Quran, imam dalam kefakiran, imam dalam kejuhudan, imam dalam wara', dan imam dalam sunnah. Beliau menghabiskan nafas terakhirnya di pagi hari Jumat bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi pada umur 77 tahun di kota Baghdad. Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Harb. Jenazah beliau dihadiri 800.000 pelayat laki-laki dan 60.000 pelayat perempuan. Semoga dengan berkah mencintai aulia Allah, salawat tercurah kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluhu.